Kan pakan apa buat fattening, penggemukan itu kan bisa dimulai dari pakan konsentrat gitu. Nah, meskipun kita larinya fattening gitu ya, itu jangan pure semuanya full keringan. Karena itu juga gak bagus, Mas. Sebetulnya jadi gak bagus buat si domba-dombanya. Misalkan pagi kering, siang kering, malam kering, kapan ada seratnya gitu. Jadi itu juga gak bagus. Jadi minimal lah paling pakan konsentrat atau keringan itu sekitar 30-40%-an, kemudian pakan serat hijauan itu sekitar 60%-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel HJTV, teman-teman. Sobat channel HJTV, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Setelah Idul Kurban itu biasanya para peternak ataupun para pemula yang ingin langsung mulai beternak itu biasanya mengejarnya tuh di momen-momen sekarang ya. Momen-momen sekarang setelah Idul Adha, Idul Adhanya beres, mereka para peternak, para pengepul ternak semuanya itu mulai lagi dari nol, dari bibitan, dari beternak lagi ya teman-teman. Biasanya nih momen-momen setelah Idul Adha tuh dipakai sebagai awalan ya, awalan nanti pas panen tuh pas hari Idul Adha, bulan Idul Adha seperti sekarang, seperti yang lalu gitu teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita berkunjung ke bersilaturahmi ke pusat domba lagi. Kita akan menanyakan seputar sharing-sharing lah ilmu seputar peternakan teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman pemula yang ingin mulai beternak, ingin pembekalan, ingin tata cara beternak itu seperti apa ya. Nah seperti dari perkawinan, dari treatment, khususnya di breeding ya, khususnya di perkawinan, pembudidayaan, pembanyakan ya teman-teman. Ya sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya bila teman-teman baru pertama kali mengunjungi channel HJTV ini. Mudah-mudahan video yang kita akan take sekarang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Yuk teman-teman, lanjut aja, kita langsung masuk ke kandangnya. Ini domba di kandang di sini sekarang di pusat domba katanya udah populasi di 3000 ya, dengan jenis yang berbeda-beda. Di sini pusatnya breeding, pusatnya perkawinan, pembudidayaan. Karena di sini juga kalau jual ternaknya itu asli ya, hasil peranakan dari kandang di sini asli, enggak beli dari luar teman-teman, enggak trading beli dari luar langsung jual kembali ke orang lain, enggak. Di sini asli real untuk dombanya sendiri ya teman-teman. Nah kita langsung aja teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Siapkan kopi kalian, duduk dengan nyaman, saksikan videonya sampai akhir biar gak salah paham ya teman-teman. Saksikan, cermati. Untuk pembahasannya bukan kita lihat siapa yang menyampaikannya, lihat ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan berempat. Ayo langsung aja tuh Mas Daninya. Lagi ngapain Mas Dani ini? Ini lagi mau mindahin domba. Oh, Lagi mau mindahin domba. Udah laku? Iya, kebetulan udah ada yang booking. Oh, mau kemana ini? Dikumpulkan? Rencana mau ke kandang Mang Yanto di sana. Oh, yang di ujung yang hijau itu. Betul, betul. Oh, ini jumbo super ya? Super. Ini jenis apa, Awasi tah? Nah, ini jenis F1 Awasi. Oh, F1 Awasi. Iya, betul. Asli ya, di sini Asli. real peranakan. Betul, Mas. Asli. Real peranakan di kandang. Ini F1 Awasi dari betina apa nih? Itu dari betina Texel, Mas. Oh, Texel. Texel. Tapi tinggi banget ya. Betul. Mantap ya. Mantap. Udah Lihat, wadah. Ayo. Bobot berapa ini Mas Dani? Ini bobot hampir 72 kiloan, Mas. 72 kilo. Betul. Ini usianya juga baru poel 1. Baru poin 1. Udah tumbuh 2 itu. Belum tumbuh 2. Oh, baru ompong. ompong. Baru ompong banget. Ini dilihat. Jadi kelihatan emang usianya baru 1 tahunan lah kurang lebihnya gitu. Oh, iya. Nah, ini di kandang dorper ya? Nah, betul. Ini kebetulan di kandang dorper. Paling kita kesanain. Gitu. Ini paling kebetulan di kandang dorper, ada juga di sana kandang support sama kandang awasi gitu. Siap. Nah, untuk kali ini kita bersilaturahmi, ingin sharing-sharing lah Mas Dani. Setelah Idul Adha tuh biasanya rame-rame orang-orang para petani peternak tuh lompat ke breeding kembali, Iya, ke pembayakan betul. kembali. Nah, barangkali ada pemula yang memang pas momennya sekarang pengen mulai ternak nih. Nah, mungkin seperti ini kita pengen tahu cara breeding, cara perawatannya di sini seperti apa.
Jadi mau pindahin domba itu dulu. Boleh, Tapi boleh. perkenalan dulu lah. Siap. Nah, sebelumnya buat sobat-sobat ternak semuanya, perkenalkan nama saya Dani Hamdani. Saya di sini sebagai admin sekaligus marketing dan juga penanggung jawab yang ada di Kandang Pusat Domba. Untuk lokasi kami berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Cilacap. Nah, sebelum lanjut, ini populasi di sini udah berapa ekor sekarang Mas Ali? Alhamdulillah populasi sendiri untuk di kandang kami dimulai dari domba-domba Dover, Awasi, Texel, Merino sama Garutan itu hampir di 2000 ekor. 2000? Iya. Udah 3000 katanya Iya, kemarin betul. tuh. Udah hampir mencapai 3000. Oh, udah mau. Iya, udah mau kemarin gitu ya kita hitung sekitar 2000 ekoran. Oh, Itu kurang lebihnya. domba aja. Oh, iya. Kambing juga ada ya? Kambing juga ada. Itu Mulai belum nambah ya? masuk kambing. Oh, belum termasuk kambing. Berarti 3000 udah masuk lah kalau Udah, sama kurang kambing ya. lebihnya gitu. Belum sapi mungkin ya di atas. Oke. Siap, kita pindahkan dulu ya agar Mas Daninya nyantai dulu, kita ikuti dulu untuk pemindahan dombanya ya. Oke, langsung teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nonton sampai akhir biar gak salah paham ya. Sekarang udah beres ya Mas Dani ya? Alhamdulillah beres. Oh, disatukan di sini. Berarti yang dikerboking disimpan di sini semua. Betul, semuanya untuk bookingan semuanya disimpan di sini. Gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas nih Mas Dani, dari awal mula kita apabila mau beternak itu apa dulu yang kita persiapkan gitu ya. Nah, mungkin seperti apa? Oke, jadi Mas sebetulnya kita mulai beternak itu kita harus dimulai dari perencanaan kita. Niat memantangkan hati kita bahwa kita itu mau benar-benar mulai beternak. Jangan asal maunya aja gitu Mas, tapi kita itu harus dibarengi dengan ikhtiar dan juga praktek tentunya. Gitu. Dimulai yang pertama manajemen dari kandangnya. Gitu, manajemen kandangnya. Kita pembuatan kandangnya terlebih dahulu. Kandangnya mau seperti apa sih? Gitu. Jadi apakah sistemnya mau kolonian atau nanti kandangnya mau hias atau apa gitu. Karena kan kebanyakan gitu ya untuk ternak domba itu ada beberapa jenis Mas. Jadi ada yang mulai dari breeding, kemudian fattening, sama domba hias. Gitu. Kalau dari Garut itu dari daerah Jawa Baratan itu seperti apa namanya? Dilihat dari kasepnya gitu atau si dombanya bagusnya gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya nantinya larinya mau arah ke fattening. Nah, dimulailah dombanya nyarinya buat fattening apa aja gitu yang masuk harganya di pedaging gitu. Tapi kalau misalkan peternak mau breeding dulu gitu bisa itu juga, tapi saya sarankan kalau mau breeding, mau perbaikan genetik, mau dombanya bagus gitu, ini gak mau apa namanya istilahnya mencela ataupun memburuk-burukan domba-domba lokal kita. Sebetulnya domba-domba lokal kita juga bagus gitu. Jadi kita itu mau istilahnya dombanya agar cepat besar dan juga gemuk, genetiknya bagus gitu, itu dimulai dari genetik dan juga dombanya yang bagus, yang support gitu. Jadi dimulai dari domba Dorper, kemudian Suffolk, Awasi, kita silang-silangkan dengan domba-domba lokal yang ada di kanal kita. Nah, itu yang kedua, yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga dari manajemennya, manajemen pakan gitu. Gak afdol kalau kita ternak domba tapi kita nggak tanam bank pakan ataupun nggak termanage pakannya gitu. Dimulai dari kan pakan apa buat fattening, penggemukan itu kan bisa dimulai dari pakan konsentrat gitu. Nah, meskipun kita larinya fattening gitu ya, itu jangan pure semuanya full keringan karena itu juga gak bagus Mas. Sebetulnya jadi gak bagus buat si domba-dombanya. Misalkan pagi kering, siang kering, malam kering, kapan ada seratnya gitu. Jadi itu juga gak bagus. Jadi minimal lah paling pakan konsentrat atau keringan itu sekitar 30-40%-an. Kemudian pakan serat hijauan itu sekitar 60%-an. Kenapa diperbanyak hijauan? Karena untuk membantu agar prosesnya itu seimbang. Karena kalau pakan kering itu kan istilahnya panas gitu. Pasti domba-dombanya banyak yang mencret ataupun yang kondisinya kembung atau apa gitu, yang nantinya ke si dombanya juga pasti akan buruk
Siap. Itu apabila dipakan ya. Betul. Berarti dipakan tuh ada 3 jenis ya Mas ya. Ada Betul. silase, fermentasi, mungkin sentra. Nah, iya fermentasi, sama hijauan. hijauan segar. Itu dari pakan juga kita harus mendalami juga teman-teman ya. Betul. Jadi untuk silase seperti ini nih. Jadi ini hijauan yang diawetkan ya Mas. Betul, hijauan yang diawetkan. Kenapa kita pilih hijauan yang diawetkan? Karena ketika nggak ada hijauan pun kita mempunyai hijauan yang diawetkan. Gitu. Ini kan bisa 1 bulan, 2 bulanan gitu. Kalau emang kondisinya tertutup rapat di tong-tong gitu biasanya. Siap. Berarti di sini semuanya untuk domba-domba dewasa nih pakai silase ini ya? Betul Mas, pakai silase. Pakai hijauan? Kalau untuk hijauan ada sih sebagian yang diberikan gitu, cuma itu domba-dombanya yang remaja menuju dewasa biasanya dipakai hijauan, ataupun domba-domba yang masih cempe. Itu kadang-kala kan cempe-cempe itu yang usianya baru 1 bulan, 2 bulanan, mereka kan udah mulai belajar makan tuh. Jadi kita kasihnya pakan keringan khusus cempe dan juga pakan hijauan, tapi seimbang. Jadi di 2 wadahkan gitu ya, agar si cempe-cempe tersebut bisa makan gitu. Kenapa kalau si cempe nggak dikasih silase gitu ya? Karena ya istilahnya cempe itu belum kuat lah, rumennya itu belum kuat untuk menerima silase tersebut. Kalau misalkan si cempenya makannya buruk gitu ya, pasti nantinya ujungnya akan mati, kembung, mencret ataupun penyakit-penyakit lainnya. Siap. Nah, banyak juga yang perlu kita pahami ya dari pakan, dari perkawinan. Nah, kalau di perkawinan ya, sebelum kita pengen ke bank pakannya, pengen lihat-lihat apa yang ditanam ya. Karena memang sebelum beternak tuh harusnya kita siapkan ilmu ya, manajemen, dan yang bank pakan juga ya Mas Adi ya. Betul. Nah, sebelum kita ke bank pakannya, kita mau bahas untuk breedingnya, perkawinannya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk perkawinan sih Mas, sebetulnya kalau mau si pejantannya nggak cepat rusak gitu ya Mas, kita kawinkan itu, kita silangkan 1 jantan minimal 6 betina Mas. Itu udah termasuk bagus gitu buat nanti si pejantannya nggak cepat rusak. Misalkan maksimal juga paling 15 betina. Kalau misalkan si dombanya, si betinanya udah pure hamil semuanya, nah si pejantannya pisahin. Nah, jangan dimasukkan ke koloni lain. Jangan dimasukkan ke domba yang siap kawin lain gitu ya. Karena apa? Karena si pejantannya juga butuh istirahat. Kita juga harus treatment kecil-kecil, meskipun kecil-kecilan ya. Kita juga harus tetap treatment gitu ya untuk si pejantannya. Misalkan treatment dari pakannya gitu, kemudian dari perawatannya lebih dimaksimalkan lagi gitu. Nah, setelah 1-2 minggu di treatment gitu ya, si pejantannya baru bisa kita masukkan lagi ke kandang koloni. Karena yang sudah juga gitu ya, misalkan 1 jantan 30 betina, itu si pejantannya cepat rusak. Nantinya hasilnya akan kurus, kering. Kasihan juga ya. Betul, kasihan. Nanti mungkin juga. untuk perkawinan juga nggak maksimal lah. Iya betul, nggak maksimal juga, paling nanti dari 30 ada beberapa ekor yang bunting gitu. Beda kala kalau misalkan 1 jantan 10 betina atau 1 jantan 6 betina gitu Mas. Itu biasanya proses perkawinan itu berapa lama tuh Mas Adi? Biasanya 1 bulan kita mah sudah dicek, 1 bulan 2 bulan sudah dicek. Kalau emang kondisinya udah ada yang bunting, kita ambil yang buntingnya, kita pisahkan. Karena apa? Karena misalkan kalau domba yang sudah bunting dipacek sama si pejantannya lagi, nah itu pasti akan keguguran si dombanya. Jadi nantinya janinnya itu nggak bakal jadi gitu. Ya siap. Jadi di sini juga berbagai ya, domba apa aja di sini misalnya? Nah, kalau di sini itu ada dari domba awasi full blood, F1 awasi, kemudian cross Texel. Kalau ini sih penggemukan kan, kandang penggemukan. Sebelah sini ada dari domba awasi, F1 awasi sama F1. Ada sufoknya juga, ada F1 sufoknya juga gitu. Siap. Rata-rata awasi sama sufok sih di sini, Mam. Berarti di sini bisa dibilang jantannya impor, Ya, betinanya lokal. betul. Jadi kalau misalkan ada nih dari F1, jantannya pakai F1, bikin cross gitu, ada tak? Ada. Yang mana nih Mas? Ada di sebelah sana. Nah, ini kita jantannya apa nih? pejantannya F1 sufok. Oh, baru supok. Baru Dorper supok. ada? Kalau untuk pejantan dorper kita belum pakai, belum ada, karena dorpernya juga kan ada gitu. Jadi kita masih fokus di mencetak anakan-anakan F1
F1. Kalau untuk mencetak crossingan gitu, kita pakainya Suffolk. Oh. Karena apa? Karena Suffolk itu dimulai dari pembibitannya bagus, kemudian dari badan, postur tubuh dan badannya juga bagus. Gitu. Lebih ini ya, Lebih tinggi mantap, juga ya. Lebih tinggi juga. Nah, untuk betinanya kita pakai betina lokalan, F1 Dorper. Oh, Gitu. yang mana nih? Nah, yang ini nih, Mas. Nah, ini ada pejantan ya, pejantan Suffolk. Ini pejantan Suffolk, ini betinanya F1-an ya. Nah, ini Ya, F1-an. ya, siap. Ada Texel sih, ada Texel. Oh. Kita mau cetak crossingan dengan Texel, mau cetak crossingan dengan F1 Dorper. Gitu. Ya, 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 ya. Ini anakan kayak gini jangan sampai dia makan silase ya. Oh gitu, kenapa tuh? Karena yang pertama itu dia kondisi rumennya itu belum kuat. Gitu. Ini yang paling maskotnya di kanan sini gitu. Maskot kecil lah. Maskot kecil. Oh, siap, siap, siap. Ayo sini. Nah, makan yang ini. Siang. Nah, untuk di sini syarat di breeding kan mungkin Mas Dani, kalau di jantan itu maksimal di umur berapa tuh? Nah, kalau jantannya usia 1,5 tahun. 1,5 tahun udah minimal. siap. Udah siap. Oh. Karena apa? Tapi sebetulnya 1 tahun juga udah siap. Cuma nanti ke hasil si anakannya. Banyak anakannya yang misalkan lemas, tidak bisa berdiri gitu. Kalau misalkan si pejantannya usia 1,5 tahun, kemudian si betinanya usianya 1 tahun atau 9 bulanan ke atas, itu nanti hasil anakannya akan bagus. Oh, berarti dimulai dari berapa bulan tuh kalau betina? Kalau betina mulai dari 10 bulanan. 10 bulan ke 10 atas. bulanan ke atas. Oh. Kalau untuk pejantan mulai 1,5 tahun. Kalau di kanan kita cari aman aja. Ya, 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 siap, siap, siap. Nah, jadi ini nih teman-teman ya, untuk mencetak crossingan. Berarti setelah F1 tuh keluarlah crossingan kalau disilangkan kembali gitu ya? Iya, betul. Oh, ini jantannya nih, bobot berapa nih Mas Dani? Ini bobot di 70-an ya, kurang lebihnya. Tapi saya juga belum timbang sih, belum timbang untuk dombanya gitu ya. Nah, ini ada satu, ada juga dari kolonian dengan merino. Nah, kalau nggak salah sebelah sini ya, ini kolonian dengan merino. Nah, ini tapi kanang-kanang persiapan kayaknya ini nih, Mas. Nah, di sini ada merino, ada F1 Suffolk. Ini jantannya apa nih? Ini pejantannya Suffolk Bublad. Mana jantannya? Jantannya kebetulan sudah diambil lagi, Mas. Oh, udah pernah hamil tah? Udah diambil lagi si pejantannya. Nah, ini baru masuk tadi kayaknya, Mas. Baru masuk tadi. Ada sebagian yang belum bunting juga. Gitu. Oh, untuk pengecekan mungkin di sini ya? Ya, udah pengecekan. Setelah perkawinan dicek kembali, dipisahkan terlebih dahulu. Yang belum hamilnya dipisahkan antara yang udah hamil gitu. Betul. Oh, siap, siap, siap. Nah, berarti untuk di sini tuh dombanya berblok-blok, beda-beda kandang gitu ya. Jadi Betul. untuk struktur kandangnya juga nih, ini khusus kandang lebar kalau nih ya bisa Iya, dibilangnya. betul. Ini populasi mungkin mentok berapa ekor nih kalau gini Mas Ani? Kalau satu kandang 20 ekoran. 20 ekor. Itu udah padet banget. Paling 15 ekor. 15 ekor ya kalau enaknya ya. Betul. Oh, siap-siap. Nah, mungkin untuk sekilas breeding seperti itu, dan pasti untuk video jelasnya kita nanti akan perjelas kembali untuk Ya. breeding, untuk pakan seperti apa pembuatannya. Kita sekarang sekian saja Mas Dani ya. Iya. Nah, mungkin untuk bisa sebelum YouTube, kalau gak review harga itu nggak Abdul ya, kurang ya. Barangkali teman-teman yang memang pemula nonton video ini mau sekalian cari bibitan gitu Mas Dani. Di sini berapaan aja nih Mas Dani nih? Dari mulai jantan dan betinanya nih. Kalau untuk Publad betina, kita kebetulan lagi adain promo. Oh, berapa? Untuk pejantan 26 juta, betina 23 juta. Udah per Kalau- Publad? Iya, Publad. Dari harga normal pejantan 40, betina 35. Gitu. Dan untuk Dorper khusus untuk Dorper Publad. Dan juga itu harga satuan. Kalau harga paketan beda lagi. Oh, lebih murah. Lebih murah lagi. Oh, untuk jantan Dorper Publad. Ini kalau Dorper sih, kalau jantannya tuh sampai berapa BB-nya tuh? Kalau pejantan BB-nya mencapai 80 kilo, Mas. 80 kilo. Kalau betina? Kalau betina 45 kilo ke atas. Oh. Ada juga yang 50 kilo, 60 kilo gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau di hasil silangan Dorpernya nih dari F1 tuh berapa nih jantannya nih?
Untuk pejantan. Nah, untuk pejantan itu kita dirut, Pak. Jadi dirut usia 5 bulan kita lihat. Kalau misalkan bobotannya 50 kilo, 5 bulan 50 kilo, harganya di 120. Tapi kalau misalkan 5 bulan bobotannya 35 ke bawah, harganya 70 ribuan aja. Oh, mana nih sampel nih F1 Dorper nih? F1. Kalau di sini ada sih Mas F1. Bervarian ya kalau F1 Dorper. Ada yang tanduk, ada yang enggak ya? Betul. Kalau yang tanduk itu hasil silangan dengan garutan. Oh, ini. Nah, paling seperti ini sampelnya ya. Ini yang hitam. Betul, hitam putih black hand. Oh, iya. Kalau yang enggak tandukan mana nih? Ini hitam-hitam ini. Apa ini? Ini Texel, Mas. Nah, Texel. ini F1 Dorper baru. Oh, ini F1 Dorper hitam ya. Betul. Wah, besar sekali nih. Cocok berarti yang pakai jantan F1 Dorper ya? Betul. Jadi buat pejantan juga katanya. Berapa nih Mas tadi F1 Dorper? F1 Dorper 70 ribuan aja. 70.000 per kilo. per kilo ya. Oh, murah nih teman-teman. Nah, kalau selain F1 Dorper, F1 Awasi nih. F1 Awasi berapa nih Mas? Itu yang tadi Mas, sama. Mana? Yang besar tadi F1 Oh, yang Awasi. tadi Ya, sampel ya. betul. Itu udah laku. Udah laku. Ini tanpa tanduk. 70.000. Sama Tanpa 70.000 Iya, per kilo ya. per kilonya. Wah, ini tanpa tanduk. Kalau yang tandukan yang mana nih? Yang tandukan sudah pada sold out sih. Daripada sholat. Iya, paling ini nih tanduk kecil. Tanduk kayak gitu. Betul. Oh, kecil ya. Tapi ada yang tanduk, ada yang enggak berarti ya F1 Awasi itu. Kalau cross texel, nih jantannya nih. Ya, Berapa cross texel? kita samakan aja Mas semuanya. Jadi F1 Awasi, F1 Dorper, Cross Texel itu harga 70.000. 70.000-an. Ya, kalau Merino 80 beda sih. Merino, mana Merino? Nah, di sini itu ada Texel nih Mas, bagus tuh. Nah, itu dari mukanya kelihatan Oh, itu. bengep juga ya, besar gitu ya. Nah, itu Texel. Kalau Merino yang ini, saya ada rekomendasi bagus nih. Nah, ini Merino bobotnya bobot jumbo. Ya. 80 Lebih mahal ya? juga ada. Iya. Bu Jumbo, tebal banget nih badannya nih. Wah. Mantap. Kalau Garut nih. Garut disamakan aja dengan F1 Dorper. 70.000. 70.000-an aja. Oh, Garut besar-besar nih teman-teman. Nah, kalau di betinaannya nih, betina cross texel di sini berapa nih? Nah, kalau untuk betinaan itu mulai harga di 80 ribuan aja, Mas. Per kilo. Per kilo. Kalau misalkan bobotnya di bawah 35. 35. Iya, tetap kita timbang di usia 5 bulan. Tapi di sini juga ada yang bobotnya 50 kilo 5 bulan. Kemarin kita timbang usia 6 bulan 59 kilo. Nah, ini F1 Awasi nih, 6 bulan. Baru 6 bulanan Oh, ini F1 Awasi. F1 Awasi. Nah, yang itu. Super itu ya. Super. Ke harganya 120. Lebih mahal Lebih banget mahal. ya. Karena cocok buat bobotnya. pemacak. Karena bobotnya juga Betul. sesuai grade ya. Betul, sesuai grade. Betina tuh darah cross texel di 80.000. Betul. Selain dari cross texel ada apa lagi nih betina? Paling buntingan. Buntingan. Ya. Buntingannya berapa? Jadi kalau untuk buntingan sebetulnya kita gak jual buntingan sih. Tapi kalau emang dari sobat-sobat ternak semuanya minat gitu ya, kita bisa keluarin harga di 100.000. Itu mau buntingan dengan pejantan Dorper Publod, pejantan Awasi Publod, pejantan Super Publod, pejantan Texel, itu sama aja harganya segitu. Ya, siap. Nah, kan jadi seperti itu ya teman. Kalau ada paket breeding, nah ada tah di sini. Nah, kalau untuk paket breeding paling buat sobat-sobat ternak semuanya nih, buat sobat-sobat ternak semuanya, misalkan ada budget berapa, nanti kita bisa masuk-masukkan tuh harga-harga. Oh, disesuaikan di sini. Disesuaikan di sini. Jadi pejantannya berapa? Misalkan sobat-sobat ternak semuanya ada yang pengen satu jantan 5 betina dengan budget 15 juta misalkan. Nah, kita coba carikan satu jantan 5 betina. Pejantannya yang mana, betinanya yang mana. Insya Allah kita pilihkan yang benar-benar bagus buat Pilihan, dijadikan bibit. Betul. Buat bibit-bibitan. Betul. Siap. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, untuk para pemula, untuk para senior juga yang ingin mau mulai beternak ataupun ingin memperbanyak peternakannya gitu ya, ternak dombanya, bisa langsung aja japri ke Mas Dani. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan membahas juga untuk seputar pakannya nih misalnya nih. Iya, Kita akan membahas pakan, breeding ya sekilas lah. Kalau teman-teman pengen tahu juga lebih lanjut, boleh yang tidak paham boleh di komen, nanti kita bikinkan lagi untuk videonya. Nanti video selanjutnya kita akan bahas pakan dan kita akan ke bang pakannya maksudnya nih, bang pakan siap. hijauannya itu. Iya, Ya, siap. kita akan bahas mungkin dari ramsum
hijauan, dari rumput, dari legum-legumannya tuh seperti apa dan manfaatnya apa gitu ya. Boleh. Oke, siap. Siap. Sekian saja teman-teman. Terima kasih Mas Dani waktunya. Next video part kedua kita akan bahas pakan dan kebang pakannya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe agar teman-teman Hiji TV semuanya, penonton semuanya ya tidak ketinggalan info terbaru, ilmu terbaru seputar peternakan lainnya di channel Hiji TV. Dan pastinya di Hiji TV teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari berbagai peternakan di segala penjuru Indonesia. Jawa Barat, masih Jawa Barat Mas Dani, masih Jawa Barat ya. Sekian saja teman-teman. Bisa dikopoin juga di sosial media, di Pusat Domba, di TikTok ada Mas Dani? Ada Pusat TikTok. Domba Farm. Pusat Domba Farm. Di YouTube. YouTube ada Pusat Domba Farm juga sama. Oh, bisa di shoot aja ya. Iya. Dicari Instagram nih Mas Dani nih. Sama Pusat Domba. Pusat Domba, nanti kita cantumkan juga untuk linknya. Teman-teman bisa pantau info terbaru di kandang Pusat Domba seperti apa. Segitu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.